Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak kenikmatannya kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan serta nikmat Islam. Dan dengan ketiga nikmat tersebut kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini kajian muhadharah dengan tema yaitu melanjutkan part kedua tentang walimah, faedah-faedah yang dikumpulkan tentang adab-adab dan akhlak mulia yang disyariatkan dalam Islam, karya Syekh Abdullah Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dengan pemateri kita Ustaz Lutfi Hanif Talib LC hafizahullah ta'ala. Fajazakallahu khairan katsiran Al-Ustaz atas waktu yang sudah diluangkan untuk kita semua pada malam hari ini, dan juga para jamaah yang telah hadir. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Baiklah, sebelum kita mulai kajian, saya ingin membacakan sedikit tata tertib adab-adab dalam menuntut ilmu online kajian muhadharah pada malam hari ini. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menyimak dengan tenang dan penuh perhatian, berusahalah mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz, dan wajib menggunakan nama yang mudah dikenal saat join Zoom, bukan menggunakan nama perangkat elektronik atau lainnya. Dan saat kajian, kamera dan juga mikrofon untuk jamaah mohon dimatikan. Nanti ada sesi tanya jawab. Jikalau ingin raise hand bertanya langsung ke Ustadz ataupun lewat chat, kami persilahkan. Untuk akhwat, kameranya tetap dimatikan, namun suara tetap bisa menggunakan suaranya, mikrofonnya dinyalakan, bertanya langsung melalui raise hand, ataupun untuk ikhwan boleh dinyalakan kameranya. Menjaga adab-adab saat bertanya, doakan Ustadz bertanya jika ada materi yang kurang jelas, dan pertanyaan yang sesuai tema akan didahulukan. Barakallahu fiikum. Al-Ustadz falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita berjumpa kembali di kajian yang sudah kita jalani di beberapa waktu belakangan ini. Masih mengkaji kitab yang sama, ya, yaitu kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Syarhi Fusulil Adabi wa Makarimil Akhlaqi Al-Mashru'ah, karangan Syekh Ibnu Aqil, Imam Ibnu Aqil rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, yang mana alhamdulillah nih jamaah kita sudah sampai di tengah-tengah kitab, insyaallah. Bukunya itu habis di halaman 280, ya. Kita sudah di kira-kira di 130, hampir ke 140, ya. Kita ada di tengah-tengah buku ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan separuh perjalanan yang sudah kita lalui ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, berharap pada diri anak pribadi dan juga bagi para pendengar yang selalu hadir, untuk agar bisa mendapatkan faedah dari apa yang sudah kita jalani selama ini, walau sedikit, tapi insya Allah itu akan berharga dalam kehidupan kita di dunia, dan juga apalagi nanti di akhirat. Insya Allah Allah melipat gandakan seluruh kebaikan yang kita kerjakan. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Sebelum Anda mulai, Ana mau menjelaskan sedikit tentang puasa Asyura, ya. Banyak simpang siur nih, Ana juga sudah posting tadi di Instagram, terutama
gimana nih orang-orang yang mau puasa Asyura tapi masih punya utang Ramadan ya. Terus apakah disunahkannya itu yang hari 10-nya saja, boleh tidak puasa di hari yang lain? Misalkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak ya. Karena mau kasih tahu sedikit, maksudnya eh, memang dahulu Rasulullah SAW saat hidup itu puasa tanggal 10 aja. Tapi kata Rasulullah, tahun depan insya Allah la asumen si ana juga puasa hari yang ke-9 kata Rasulullah SAW ya. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelisihi orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi puasanya tanggal 10, kita puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. Ya. Nahnu haqqu bi Musa kata Rasulullah SAW. Kami lebih berhak berbahagia atas Nabi Musa daripada kalian. Maksudnya daripada kalian orang Yahudi ya. Jadi disunahkan untuk puasa di 2 hari. Kalau anak puasa 10 saja gimana? Ya antum bisa dibilang orang yang seperti itu menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kita disuruh selisihi orang Yahudi ya. Jadi dan Rasulullah tekan ke tahun depan, anak kalau tapi Rasulullah keburu meninggal. Gitu. Tahun depannya beliau belum sampai ke tanggal 10, 9 sebelum Muharram beliau sudah meninggal dunia. Tapi Rasulullah sudah ngomong, ya, nggak suman nata, karena akan puasa hari yang ke-9 juga, 2. Jadi. Abdullah bin Abbas bilang, hari Asyura itu adalah hari yang ke-9. Dipahami sama orang, oh berarti kita puasa tanggal 9 aja. Kata Rasulullah bilang tanggal 9. Nah ini semua ulama dijelaskan para jamaah. Luar biasa penjelasannya. Jadi yang meriwayatkan hadis-hadis puasa Asyura itu Ibnu Abbas. Termasuk yang bilang, yang meriwayatkan hadis bahwasanya yang kalau tahun depan anak hidup, anak yang ngasih tahu kita Rasulullah itu puasa tanggal 10 dan tahun depan kalau hidup bakal puasa juga tanggal 9, itu pun Ibnu Abbas. Ya. Jadi kita tidak bisa condong ke yang bilang tanggal 9 aja, tidak bisa. Hadis-hadis yang lain yang ada, yang Rasulullah puasa tanggal 10 itu juga Ibnu Abbas yang meriwayatkan. Jadi kita harus gabung semua tuh dalil-dalil dan kita temui ternyata memang yang benar adalah kita disunahkan untuk puasa 2 hari. Kalau orang puasa 10 hari ke-10 saja, dia berarti tasyabuh sama seperti orang Yahudi. Karena Rasulullah sudah ngomong di tanggal 9 disuruh puasa. Dan lebih dekat dengan sunnah yang orang yang puasa juga tanggal 9-nya juga puasa. Itu lebih dekat dengan sunnah. Nah, masalahnya sekarang ada orang-orang yang dia punya utang puasa. Puasa Ramadan masih punya utang, belum qadha. Dia pengen puasa sunnah sekarang boleh atau enggak. Di sini yang bermadzhab Hanafiyah membolehkan, enggak apa-apa. Kenapa? Karena bisa ditunda. Puasa qadha Ramadan bisa ditunda. Itu pendapatnya Hanafi yang bermadzhab murid-muridnya Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifahnya juga. Yang selanjutnya mazhab Syafi'iyah wal Malikiyah boleh puasa sunnah sebelum mengqadha tapi itu makruh, dibenci ya. Yang ketiga mazhabnya Al-Hambali, Al-Hanabilah bilang haram, tidak boleh. Jadi kita punya 3 pendapat. Yang pertama bilang boleh sendiri, yang 2 bilang boleh tapi makruh, itu dibenci karena itu wajib yang lebih dulu seharusnya dilakukan. Yang ketiga haram, tidak boleh. Kalau punya utang puasa wajib, kerjain utang puasanya. Sekarang gimana kita mau mensiasati ini? Gampang. Ya, Anda baca beberapa referensi bilang untuk kita main aman, kita niat puasa qadha Ramadan, kita niat puasa wajib saat kita besok puasa di hari ke-9 dan 10 Muharram. Jangan niat mau puasa sunnah, tapi niatnya bayar utang. Tapi harinya di tanggal 9 dan tanggal 10. Mudah-mudahan, kata Syekh Ibnu Utsaimin juga, dan juga Lajnah Daimah, dalam Majmu' Fatwanya punya Lajnah Daimah, bilang mudah-mudahan dapat pahala double. Bayar puasa wajib, karena itu niat kita, bayar puasa. Dan yang kedua, kebetulan di hari Tasu'a dan Asyura, mudah-mudahan dapat double pahala. Ingat ya, bukan menggabungkan niat antara puasa mengqadha sama puasa sunnah. Tidak boleh. Tidak sah puasa qadhanya. Tapi kita niat mutlak puasa bayar utang di hari 9 dan 10 Muharram. Ya. Jadi niatnya bayar utang, bukan puasa sunnah niatnya. Tidak boleh digabung juga. Oh, saya mau bayar utang plus puasa, tidak boleh.
tidak sah puasanya. Niat bayar qada puasa. Mudah-mudahan dapat puasa double, dapat pahala double, insya Allah. Itu yang sering ditanyakan sama orang-orang ya. Alhamdulillah, insya Allah kita sudah pahami itu semua. Yang selanjutnya, sampai di mana kita berhenti di kajian yang lalu? Siapa yang mau bantu Ana untuk menjawab? Kalau tidak ada yang bantu, kita live kajiannya, kita matiin nih. Ya Allah jemaah. Siapa yang mau berpartisipasi? Selain Bang Emil dan selain Syekh Abdurrahman, yang lain, fadhol. Mungkin banyak yang baru bergabung juga ini Ustaz, sepertinya. Oh, coba nama cek dulu. Oh iya. Siapa yang mau bantu Ana jawab sampai di mana kita berhenti di kajian yang terakhir kemarin? Tafadhol jemaah. Allah. Wah, Bang Emil. Insya Allah, Ana Ustaz. Wallah, fadhol. Nah, kayaknya antum nyatet nih. Iya Ustaz. Fadhol. Belajar dari kajian kemarin. Insya Allah. Gimana? Jadi, Sampai mana? sampai ini Ustaz, hukum dari mendatangi khitanan Ustaz, menurut beberapa mazhab. Walimah khitan ya. Nah. Oke, kita sudah bahas itu. Alhamdulillah, berarti kita sampai di paragraf yang selanjutnya sekarang. Jazakallah khair, Bang Emil. Waalaikumsalam. Muallif rahimahullah di sini mengatakan wa idza hadara walimatal ursi lam yakun alaihi al-aklu bal in akala wa illa da'a wan sarafa. Di sini disebutkan ada sebuah hadis, jika dia datang di satu walimatul urs, dan yang mana di situ tidak ada makanan, lam yakun alaihil aklu, bal in akala wa illa da'a wan sarafa. Kalau tidak ada makanan, ya sudah tidak ada makanan. Ya. Kalau ada, ya makan. Kalau tidak ada, ya doakan, terus pulang. Disebutkan di sini, jelaskan. Dari kali hadis Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyajib. Kalau salah satu di antara kalian diundang acara ada makanannya atau diundang uzumah makan-makan falyajib, datang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di halaman 136 coba. Di paragraf yang terakhir. Halaman 136. Nah, itu dia paragraf yang terakhir. Ini dia. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyajib. Ya, kalau diundang acara makan-makan maka datangi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Kalau dia mau makan, kalau dia tidak mau makan, tidak usah makan. Terserah ya. Tidak wajib untuk makan, maksudnya seperti itu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa hadza yadullu, di lembar selanjutnya fa hadza yadullu ala anna al-wajiba huwa al-hudhur ad-da'wah. Ya. Jadi di sini menerangkan pada kita hadis ini yang wajib itu bukan makannya, tapi yang wajib adalah datang undangannya. Ammal aklu falaysa biwajibin walau kana al-mad'u muftiran. Di orang yang diundang tidak wajib bagi dia untuk makan meskipun dia sedang tidak berpuasa. Apalagi dia berpuasa. Yang tidak puasa saja tidak wajib dia makan. Li'anna alladhi amara bihi Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW memerintahkan. Wa tawa'ada ala tarkihi wa huwal hudhur. Dan Rasulullah yang bilang, tidak mau makan, silahkan, yang penting hadir. Dan yang diancam itu yang tidak hadir. Ya. Ammal akil falam yarid ma yadullu ala wujubi. Adapun makan, tidak ada hadis atau dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib kita ikut makan juga di undangan tersebut. Bal warada ma yadullu ala takhir. Tapi hadisnya itu ngasih tahu kita dikasih pilihan, mau makan silahkan, tidak mau makan silahkan. Takhir boleh kita memilih, silahkan. Lakinnal akla aula. Tapi makan itu lebih utama. Kita diundang makan, ya makan dong. Ya, itu lebih utama. Li'annahu akmal fil ijabah.
Karena ini lebih sempurna pada kehadiran dia. Dia hadir, itu yang dimau. Tapi kalau dia juga ikut makan, itu lebih sempurna dalam mendatangi undangan tersebut. Wa ablaq fi ikramid da'i. Dan ini lebih utama dalam memuliakan orang yang mengundang kita. Wa jabar qalba, dan buat hatinya senang ya. Illa in kana lahu udzur, kecuali orang ini punya udzur. Antum bayangkan antum mengundang makan orang, antum sudah sembelih kambing, sudah masak, bikin sate dan lain sebagainya, undangannya anak tidak mau makan. Anak diet. Hari ini anak diet. Antum bayangkan jemaah, makanannya udah habis, sakit hati yang undang. Anak undang makan kok pada tidak makan gitu. Ya meskipun tidak apa-apa untuk tidak makan, tapi makan itu lebih sempurna dan lebih membahagiakan. Idkhal surur ya, memasukkan kebahagiaan di hati orang yang mengundang, dan itu lebih baik. Ka'ayyakuna qad akala qabla huduri. Ya. Misalkan dia diundang, jadi dia sholat di masjid misal, zuhur ya. Sebelum zuhur dia itu sudah makan. Di rumahnya sama istrinya sudah disiapin makan, dia sudah makan. Ke masjid, di masjid ketemu sahibnya, ya akhi, kebet ya, anak undang makan. Anak undang makan di rumah sekarang, ayo, dituntun sama temannya, ayo, makan. Subhanallah, dia sudah kenyang. Gimana? Ini adalah uzur, maka tidak apa-apa dia tidak makan. Atau dia tidak suka makanan yang disodorkan di undangan tersebut. Ini salah satu uzur juga. Dia ada uzur, misalkan dia tidak suka ayam, misal. Di undangannya makan ayam. Gimana? Tidak usah makan, tidak masalah. Kalau tidak dosa, kalau tidak suka, tidak usah makan dan tidak dosa. Walahu ta'amun khas. Dan uzur yang lain mungkin dia punya makanan tersendiri. Karena dia sakit, misalkan dia tidak boleh makan yang terlalu banyak kolesterol atau terlalu banyak gula, sedangkan di acara tersebut diisinya kolesterol sama gula semua, dia tidak bisa makan, hadir, tak usah makan. Aw li ghairi dzalika min al-asbab allati tamna'ul akl. Dan ada seluruh sebab-sebab yang lain yang melarang dia untuk makan, maka tidak masalah, tidak usah makan. Lakin in tayassara julusuhu ma'hum wa akluhu walau qalilan min an-naw' alladhi yashtahi. Tapi kalau bisa dia pilih makanan yang paling mudah bagi dia untuk dia makan dan yang paling dia maui di situ. Di situ makanannya banyak. Ada daging-daging, ada karbohidratnya, nasi-nasi, ada manis-manisan, terus ada buah. Sudah ada makan buah aja. Itu tetap lebih mulia dan itu tetap lebih diutamakan. Kal fawakih atau kal fakihah, buah-buahan, misalnya, bahwa afdalu akbar. Ya. Jadi dia tidak mau makan yang ada di situ, bukan terus, oh sudah, anak tidak bisa, anak tidak mau makan, sudah titik. Nah, tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Dia cari makanan yang paling mungkin dia makan. Biasanya orang-orang lebih condong ke buah-buahan. Fadhol, ada ahsan. Makan itu lebih baik dan lebih menghargai orang. Wa dhahabat adh-dhahiriyah. Adapun yang bermadhab adh-dhahiri, wa ba'd asy-syafi'iyah, dan sebagian orang-orang yang bermadhab Syafi'i, wa rajjahahu an-Nawawi, dan ini dirojihkan oleh Imam An-Nawawi, ila wujubil akli. Wajib makan walau qalil, meskipun sedikit. Harus makan. Diundang makan, hadir wajib makan juga. Ini katanya bermadhab Zahiriyah dan juga sebagian yang bermadhab Syafi'iyah, dan ini yang dirojihkan oleh Imam An-Nawawi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka ngomong seperti ini, ada dalilnya, yaitu wa in kana muftiran falyut'im. Kalau dia lagi puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Afwan, dia puasa. Dia lagi tidak puasa, maka wajib dia makan. Kata Rasulullah SAW. Wali annal maksud minal hudhuril akl. Karena dia diundang untuk makan. Nah, jadi kalau dia sedang tidak puasa, wajib dia makan. Ini hadis bunyinya keluar dari Rasulullah SAW. Karena undangan tersebut, maksud yang undangnya untuk apa? Untuk makan. Maka yang diundang di situ wajib juga makan, meskipun sedikit.
Ini pendapat yang selanjutnya. Pendapat pertama tadi bilang tidak wajib. Yang pendapat yang ini mereka bilang wajib. Warrajih ala awal. Jelaskan sama Syekh Abdullah Shalih Al-Fauzan, yang rajih adalah pendapat yang pertama, wa huwal annal akla ghairu wajib. Maka itu tidak wajib. Li'anna al-hadits sharih fi takhyiril mad'u bainal akli wa tark. Karena hadisnya jelas Rasulullah ngasih pilihan mau makan atau tidak, silahkan. Wa yuhmalil amr fi qawlihi falyut'im alal istihbab. Dan perkataan Rasulullah yang sifatnya sepertinya ini kalimat perintah itu digiring ke sunnah, disunnahkan, dianjurkan, bukan diwajibkan. Wa qawluhum innal maqsud al-akal fihi nadhar fa innal maqsud huwa al-ijabah wal imtithal al-amr. Wa qawluhum, dan perkataan mereka bahwasanya diundang itu maksudnya untuk makan. Itu pendapat yang masih harus ditelaah lagi. Tidak semua orang undang ke rumahnya itu harus makan makanannya. Tidak harus. Fa'innal maqsudah wal ijabah wal imtithal al-amr. Tapi bisa jadi maksudnya adalah kita datang ke rumahnya, kita hargai dia, kita ramaikan juga ya. Walidzalika wajib al-hudur 'ala as-sha'im wa in lam ya'kul. Maka dari itu juga seorang yang sedang puasa wajib datang kalau diundang. Meskipun dia tidak makan di situ tidak apa-apa. Tapi tetap dia datang, tetap dia hargai undangannya meskipun dia tidak ikut makan, tidak apa-apa, tidak harus makan memang dia. Wajib tetap dia datang walaupun dia sedang berpuasa. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni ya. Karangan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Yang selanjutnya para jemaah sekalian dijelaskan wa innama tustahabbul ijabatu ilaiha idza lam yakun fiha la'ibun wala munkarun wala lahun. Subhanallah, ini yang minggu lalu mau kita bahas. Ini yang minggu lalu mau kita bahas. Pertanyaan-pertanyaan yang kita skip itu sekarang ini pembahasannya. Sudah di awal sudah kita jelaskan bahwasanya Imam Ibnu Aqil dia lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwasanya walimah itu datangnya itu sunnah bukan wajib secara umum. Makanya dia bilang wa innama tustahabbu, jadi disunahkan untuk mendatangi undangan-undangan. Kenapa dia bilang disunahkan? Karena pendapat dia condong dia ke yang sunnah. Tapi sudah dirojehkan sama Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, dan yang lebih kuat dalilnya bahwasanya hukumnya itu asalnya wajib, tapi ada syaratnya. Syaratnya akan kita sebutkan sebentar lagi. Kapan diwajibkan dan kapan kita tidak boleh datang ke sana. Wa innama tustahabbul ijabatu, disunahkan untuk datang, katanya Imam Ibnu Aqil. Tapi kita lebih condong ke yang mewajibkan. Idlam yakun fiha la'ibun, jika di acara tersebut tidak ada mainan-mainan yang melalaikan, wala mungkarun, dan juga kemungkaran-kemungkaran, dan juga wala lahun, tidak ada yang begitu, hura-hura dan yang sejenisnya. Fa in kana fiha muharramun hurrimatil ijabah, atau harumatil. Kalau di dalamnya ada perkara-perkara yang diharamkan, maka datangnya haram. Dari wajib, gara-gara acaranya tidak benar, jadi haram kita untuk datang. Wa in kana fiha makruhun kurihatil ijabah. Kalau di dalam acara tersebut ada hal-hal yang dimakruhkan, maka makruh juga hukumnya kita untuk datang. Jadi fleksibel ya di sini. Ikut sama isinya. Sama kayak handphone. Dipakai untuk apa? Bukan untuk kebutuhan sehari-hari, ya mubah-mubah saja. Dipakai untuk haram, jadi haram. Seperti itu, sama. Masalah ini juga sama. Disebutkan di sini. Bahwasanya faqad dzakara ahlul ilm fi hadzal maqam syurutan liwujubi ijabati da'wah. Para ahli ilmu menjelaskan syarat-syarat agar atau syarat-syarat wajibnya datang atau mendatangi undangan. Wa hiya ma'khudatun min umumat syariah, yang mana syarat-syarat ini diambil dari keumuman-keumuman dalil-dalil syariat Islam ini, wa min qadaya waqa'at lis-sahabah radhiyallahu anhum, dan dari perkara-perkara yang pernah terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum, wa min ahammi hadhihi syurut, dan yang terpenting dari syarat-syarat ini adalah titik dua. Yang pertama, syaratul awal.
alla yakuna fid da'wati la'ibun wala munkar. Di dalam undangan tersebut tidak ada kemungkaran, permainan-permainan, hura-hura yang isinya mungkar, ya. Sesuatu yang jelek, buruk, yang terlarang. Kalahwin wa tarbin. Lahwin, hura-hura, wa tarbin, musik-musikan, waqtilatin, kumpul laki-laki sama perempuan, wa tadkhinin, rokok-rokokan, apalagi wa khamrin, di situ ada minum khamr. Jadi kita diundang sama orang kafir sudah datang. Wa khamrin, tidak boleh kita datang di situ. Wa nahwi dzalika minal munkarat, dan yang lain-lain dari kemungkaran-kemungkaran. Lakin hadza muqayyadun bima idza lam yastati al-mad'u taghayyiril munkar. Ini semua terlarang untuk didatangi kecuali orang yang mau datang itu yakin bisa merubah kemungkaran yang ada di situ. Fadhol datang. Tapi kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran yang ada, haram, tidak boleh datang. Fa innahu yahrumu huduruhu, haram datang ke acara tersebut li umumi qaulihi ta'ala. Ini termasuk atau dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita hafal semua nih ayatnya. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan dalam perbuatan permusuhan. Ini perbuatan dosa, jangan kita berpartisipasi. Hadir, dah enak, temen, sohib. Besok di akhirat, sohibnya lepas diri. Anda tidak tahu. Anda ikut-ikut. Suruh sama hadir. Saling menjerumuskan ke neraka. Misalnya. Bagaimana firman Allah SWT? Al-akhillau. Apa kata Allah SWT? Ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqin. Ya. Orang-orang yang saling mencintai di dunia ini, Masya Allah, sahibuna wa akhuna, temannya buat kemungkaran, sama dia dihadir, ketawa-ketawa sama-sama, tidak ada saling ingkarul mungkar, ya. Besok, kata Allah SWT, di hari kiamat, aduun, musuh. Jangan kira kita temenan sama sohib di dunia ini, dia salah kita diem, dia buat baik sama kita dibela, kita diem, sohib, dah enak, ana, besok musuhan di hari kiamat. Ribut urusan dosa. Ente kok ngundang? Kata temannya, ente kok datang? Ribut di hadapan Allah SWT. Na'udzubillah. Jangan dianggap enteng para jamaah sekalian masalah seperti ini. Wa umum qaulihi ta'ala. Dan juga keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithlu. Telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab suci, dalam Al-Qur'an, an idza, jika, bahwasanya sesungguhnya jika kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikufuri, dijadikan bahan istihza, bahan haza-hazaan, bahan olo-oloan, fala taq'udu ma'hum, jangan kalian ikut-ikut duduk di sana. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka ganti pembahasannya, sampai mereka tidak mengkufurkan, tidak kufur pada ayat-ayat Allah dan tidak buat menghinakan ayat-ayat Allah, melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah tinggalkan itu semua, silahkan duduk. Kalau tidak, maka innakum idzan mithluhum. Kalau kalian juga ikut duduk di sana, menikmati suasana, berarti kalian sama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakara al-mufassirun. Para ahli tafsir menjelaskan, anna hadhihi al-ayah yadkhulu fi umumiha huduru majalisil ma'asi wal fusuq. Katanya ahli tafsir, masuk ke dalam ayat ini, ayat ancaman ini, kata Allah, kalian itu sama mereka, meskipun kita tidak ikut-ikut nyetel musik, tidak ikut-ikut kita ngobrol di situ, tidak ikut-ikut minum khamr, tidak ikut joget-joget, tapi kita hadir duduk di sana, kata Allah, sama kalian. Katanya para ahli tafsir, masuk ke dalam ayat ini orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis maksiat dan majlis-majlis kefasikan. Allati yustahanu fiha bi awamirillahi wa nawahih,
yang mana di dalam acara-acara tersebut dihinakan perintah-perintah Allah dan dihinakan, tidak digubris larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqtahamu hududahu allati haddaha li ibadihi, dan diterobos batasan-batasan syariat Islam yang sama Allah sudah diberikan, batasan-batasan diterjang di acara-acara tersebut. Joget-joget, laki perempuan, nyanyi-nyanyi ya. Berapa kali para jamaah kita hadir acara seperti itu? A'udzubillah. Ya. Wa kullu man jalasa fi majlisi maksiatin, dan segala setiap orang yang duduk di majelis maksiat, walam yangkur atau walam yungkir alaihim, dan tidak pernah mengingkari mereka, tidak pernah ditegur sama kita, fahuwa ma'ahum fil wizri sawa. Kita datang satu acara, kita lihat acaranya tidak benar, pulang jemaah. Jangan duduk dak enak, sohib ana. Jangan dak enak-enakan. Urusan neraka, jangan urusan dak enak-enakan jemaah. Kita tidak bisa mengingkari, pulang. Kalau kita bisa ingkari. Anda pernah kenal satu orang baru-baru ini, iparnya nikah di gedung, nggak taunya disetel musik. Ini orang didatengin sama dia, tempat musiknya yang setel itu sound systemnya dimatiin sama dia, matiin Pak, jangan sampai dihidupin lagi. Dimarahin sama dia, dimatiin musiknya, akhirnya tidak ada musiknya. Subhanallah. Kalau dia bisa mengingkari kemungkaran, fudhol, duduk di sana. Tapi kalau dia tidak bisa mengingkari, ahsan pulang. Jangan sampai kita dicap sama Allah, kalian sama orang-orang tersebut. Fa'alaihi an yungkir. Meskipun kita diam di situ, kita hadir jamaah, kita tidak mengingkari, dosanya sama. Fa'alaihi an yungkir, maka ingkarilah. Fa'illam yakdir fa'innahu yaqumu anhum. Kalau tidak bisa mengingkari, berdiri, tinggal pulang. Li'alla yakuna min ahli hadhil ayat. Agar kita lepas dari ayat yang barusan. Jangan sampai kita dicap sama gitu. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, qala ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yaqudanna ala ma'idatin yudaru alaihi al-khamr. Jangan pernah duduk di meja yang di situ diminum khamr. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan ikut duduk-duduk di acara-acara yang di situ ada khamrnya. Kalau kita tidak tahu, kita datang ada khamrnya, angkat kaki jamaah. Izin afwan nama pulang. Jangan udah enak, sohib, perasaan, tidak pakai. Pulang. Nanti jelaskan sama sohibnya, datangnya sohibnya, ente kok ngawur, kok datangkan ini haram, tidak boleh, kasih tahu sohibnya. Kalau kita tidak bisa mengingkari di situ, pulang. Nanti datang lagi, kasih tahu temannya yang benar ya. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, anna rajulan sana'a lahu ta'aman fada. Ini seorang sahabat nih. Ada seseorang bikinin dia makanan, terus diundang si Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Faqala, afil baiti sur? Apa di rumahmu dipajang gambar-gambar? Subhanallah. Bukan ada khomernya ini. Ada gambar-gambar dipajang enggak? Ada patung-patung digambar dipajang enggak? Qala na'am. Katanya yang mengundang, oh iya ada. Karena gambar makhluk bernyawa maksudnya ya. Fa aba ayyadkhula hatta kassarus suwar. Dia tidak mau masuk sampai diturunkan itu gambar-gambarnya. Lalu di sini dibilang kasaru, yaitu dipecahkan itu patung-patungnya. Setelah dibuang semua sama sahibul baitnya, baru dia masuk. Qala al-Imam al-Auza'i. Imam al-Auza'i berkomentar nih masalah ini. La nadkhulu baitan fihi tablun wala mi'zam. Kita tidak mau masuk ke rumah orang yang di situ ada gendangnya dan di situ ada alat-alat musiknya. Jangankan musiknya dipetik, dimainkan. Ada alat-alatnya di rumah itu, dia tidak mau masuk jamaah para ulama salaf. Ya, ini yang ngomong bukan Ustaz salaf yang ngomong, Ustaz salafi bukan. Ya. Ustaz hanya menyampaikan apa yang disampaikan sama para salafus saleh dan para ulama. Tinggal kita mau terima atau enggak, itu aja. Jadi Ustaz bilang, oh keras. Biasanya ibu-ibu yang tidak terima ya. Udah usah keras-keras, nikahnya cuma seumur hidup satu kali.
Justru karena satu kali, ya, kita butuh doa agar diridhoi pernikahannya sama Allah, diberkahi pernikahannya sama Allah. Bukan yang cuma satu kali, terus dihantam di situ dengan acara-acara yang tidak senonoh, acara-acara yang diharamkan. Kita ini nikah ngarep berkah. Tapi di acaranya isinya yang diharamkan sama Allah semua. Gimana mau berkah pernikahannya? Ya. Ini perlu diperhatikan para jamaah, ini bukan main-main ya, bukan hanya masuk telinga kiri terus nanti keluar di kanan. Oh ya haram ya, kita tahu, cuman mau gimana kita tidak bisa. Ya, bukan seperti itu ya. Kita harus berusaha tegas, beragama yang tegas. Fa in kana qadiran ala taghyirihi bisultatihi aw makanatihi al-amaliyah fil mujtama' fa innahu yaqul. Tapi jika misal untuk Abu Abdurrahman misal, jadi Pak RT di kampungnya, terus ada salah satu di sana bikin acara yang terdapat kemungkaran. Abu Abdurrahman bisa merubah kemungkaran itu, silahkan datang. Ya, dia punya kedudukan, dia dipandang sebagai ustadz, misalkan di kampungnya, kalau dia datang ke acara itu dia bisa luruskan yang kemungkaran-kemungkaran yang sama dia diganti, dimusnahkan, silahkan datang, tidak apa-apa. Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, salah satu di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ganti kemungkaran pakai tangannya. Misalkan dia Pak RT, Pak Polisi misal, atau Bupati, Wali Kota dan lain sebagainya, dia bisa merubah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, pakai tangannya untuk merubah kemungkaran. Fa illam yastati fa bilisanihi. Ya, kalau tidak bisa, omongin. Tidak bisa pakai kekerasan, omongin pakai lisan. Berapa banyak orang-orang yang diomongin pakai lisan dia mau menerima. Fa illam yastati fa biqalbihi, tinggal ingkari dengan hatinya. Tinggal, bukan drama, jelas di situ. Wadzalika adaful iman, dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Karena mau tanya, iman kita yang mana? Yang pakai tangan, atau yang pakai lisan, atau yang diem meninggalkan, atau yang sama sekali tiga-tiganya enggak. Ikut juga di situ. Alhamdulillah. Wa hadha huwal wajib 'alal muslim, dan itulah kewajiban bagi setiap muslim, ay yakuna indahu himmatun 'aliyatun wa ghairatun wa quwwah. Orang muslim itu harus punya himmah, punya tekad ya yang tinggi, punya ghirah, punya rasa kecemburuan atas agamanya, dan punya kekuatan. Jangan doif. Yang benar jadi kayak salah. Kita sudah tahu nih dalil-dalilnya semua. Kita tahu mana yang benar, tapi kok seolah-olah kita yang salah. Kita yang manut sama orang yang salah. Itu yang terjadi selama ini. Karena yang benar biasanya dikucilkan. Oh keras, oh wahabi, oh ekstrim, oh so alim, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita takut dicibir sama orang, kita diem. Jadi setan bisu. Bagaimana katanya Imam Ibnu Qayyim, kalau kita lihat kemungkaran di saudara kita yang dilakukan saudara kita, terus kita diem, sedangkan kita mampu untuk mengingkari itu, tahu bahwasanya itu salah, kita mengingkari terus kita diem, syaitanul akhras, kita ini setan yang bisu. Fala yahqir nafsahu 'inda ru'yatil munkari hatta yanfa'ullahu bihi. Maka jangan sekali-kali kita pernah merendahkan diri kita hinakan diri kita sendiri di depan kemungkaran-kemungkaran itu. Ya. Agar kita ini bisa menjadi orang bermanfaat. Kita tidak tahu kapan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin saat itu kita kasih tahu, orangnya jadi tahu, astagfirullah, nanti dimatiin sama orangnya. Kita tidak tahu. Tapi kita tidak mau coba karena takut cibiran orang, karena takut alasan-alasan yang lain. Waqala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang qawi, yang kuat itu lebih dicintai sama Allah daripada mukmin yang dhaif. Jiwanya, badannya, semua yang kuat lebih dicintai sama Allah SWT. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan para jamaah sekalian. Syarat yang kedua, syarat yang pertama, kita tidak boleh hadir jika di situ terdapat kemungkaran-kemungkaran, pekerjaan yang haram-haram diterobos di situ, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah hadir. Yang kedua,
ayyakuna da'i mustaqiman. Kapan diwajibkan kita hadir? Jika yang mengundang terkenal orangnya mustaqim. Orangnya orang baik, orang bertakwa, orangnya lurus. Wajib kita hadir. Fa in kana mujahiran bil maksiyah. Adapun orang-orang yang ngundang kita tukang buat maksiat, yang mana maksiatnya sama dia diumbar-umbar, joget-jogetan, tukang musik-musikan, tukang ngutang tidak dibayar, pacaran ke barat ke timur, mainin hari manaknya orang, kita tahu itu dan dia umbar itu semua, mujahiron terang-terangan bermaksiat, orang tidak sholat berjamaah di masjid, wa fi hajrihi wa tarki ijabatihi maslahatun, dan jika kita tidak hadir ke acaranya itu atau menghajar orang-orang demikian ada maslahatnya, maka tidak boleh hadir atau tidak diwajibkan hadir. Kalau yang sekarang bukan tidak boleh, tapi tidak wajib, tidak dosa kalau kita datang. Kalau yang tadi haram kita datang, kalau yang sekarang tidak wajib. Kembali lagi, misalkan yang undang kita orangnya ahli maksiat, tapi di acara tersebut dia tidak berbuat maksiat. Paham ya jemaah? Di acara yang tadi, yang undang orang alim, tapi isi acaranya maksiat, haram kita datang. Yang kedua, meskipun di acaranya tidak ada maksiatnya, tapi orang yang undang bermasalah, ya, terang-terangan bermaksiat, bukan orang yang baik, tidak wajib kita datang. Ya. Fa illam yakun fi hajrihi maslahatun, tapi kalau kita tidak datang, jadi acaranya aman-aman saja, terus kita tidak datang akan bikin suasana semakin memanas, bikin dia semakin ngawur, bikin dia bersuudzon dan lain sebagainya, ribut besar, boleh kita datang. Li'annal asal tahrimul hajar. Karena jadi kita tidak datang ke sana itu karena kita menghajar orang itu, kita mau memboikot orang itu agar orang itu kembali ke jalan yang benar. Niatnya itu seperti itu. Tapi kalau kita lihat boikot dia tidak ada gunanya, hanya bikin dia semakin brutal, maka silahkan datang, asalkan di dalam acaranya tidak ada hal-hal yang diharamkan. Li'annal asla tahrimul hajar. Karena asalnya memang haram seseorang itu memboikot seseorang. Tapi kalau ada maslahatnya, kalau kita tidak datang ke acara dia akan merasa, ya Allah, fulan tidak datang ke acara anak, mungkin anak punya salah, mungkin anak dia memperbaiki kesalahannya, ada masalahnya, maka tidak wajib datang, tidak apa-apa tidak datang. Lakin in tahaqqaqatil maslahah syuri'a imma wujuban wa imma nadban. Ya. Tapi kalau kita kira-kira semua kita diboikot, orang itu akan membaik, akan kembali ke jalan yang benar, maka bisa jadi diwajibkan atau disunnahkan kita untuk tidak hadir, ya, untuk mengembargo atau memboikot beliau. Ini syarat yang kedua. Semoga dipahami. Syarat yang ketiga. Ayyu'ina ad-da'i al-mad'uwa wa yakhussuhu bid-da'wah. Atau ayyu'ina ad-da'i al-mad'uwa wa yakhussuhu bid-da'wah. Undangannya yang wajib didatangi itu adalah undangan khusus. Contohnya gimana? Di telepon. Contohnya gimana? Dikirimin kartu undangan, ada nama kita di situ. Mufi, Hanif, Talib, dan keluarga. Wajib datang. Dengan menyertakan dua syarat yang di atas tadi. Ini syaratnya gandeng semua. Satu jebol, tidak wajib datang. Ya, harus terpenuhi semua. Syarat yang ketiga, tambah syaratnya. Yaitu undangannya sifatnya khusus. Dan ditekankan, yu'ayin. Kamu, Mufi, Abu Abdurrahman, Bang Emil, Ami Umar, Ami Faruk, disebut namanya di undangannya, wajib datang. Ya. Ayyu'ayyin ad-da'i al-mad'uwa wa yakhussuhu bid-da'wah, khusus. Di telepon, datang ya, itu wajib sudah datang. Sawa'un akana dzalika an tariqil kalamil mubashir. Bisa jadi undangan tersebut keluar langsung dari mulutnya yang undang. Aw an tariqil hatif, dari telepon. Aw bi rusulin arsalahu ilaihi, atau ngutus orang, anak ngutus orang, datengin rumahnya fulan, bilang diundang sama anak tanggal sekian dan tanggal sekian. Wa nahwi dzalika mimma yadullu ala annahu qasada da'watahu wa hudhuruhu.
annahu qasada da'watahu wa hudurahu. Ya. Dan dengan 1000 cara yang lain, intinya si pengundang khusus mengundang orang itu tadi. Bukan disebar secara umum. Haitsu yata'adza li adami hudurihi wa yufqiduhu min bainil hadirin. Yang mana biasanya seperti ini, kalau antum sudah ditelepon, dikirimi undangan, terus antum sudah langsung dipapasan sama dia, di stop, diomongin nanti datang, terus antum tidak datang, biasanya yang seperti ini buat si pengundangnya sedih. Dan antum akan dicari kemana kalau tidak datang. Ya. Jadi kita yang seperti ini undangannya wajib kita datengin. Dengan mendatangkan 2 syarat yang sebelumnya kita bahas. Kalau masih kurang ngerti bisa diulang nanti videonya ya, diupload di YouTube. Ya. Fa in kanat ad-da'wah am, tapi kalau dakwahnya undangannya umum, wahya da'watun jafala, maksudnya kata orang Arab jafala umum, gitu aja ngomong, lam tajibil ijabah. Ini tidak termasuk dari undangan-undangan yang wajib didatangi. Bal tajuzu, tapi ini mubah-mubah saja. Mau datang silahkan, tidak mau datang tidak apa-apa. Kama law qala, sebagaimana seseorang undang orang, ud'u man laqita. Jadi ana sahibul hajah nyuruh orang, bilang ke orang itu tadi, ke pesuruh ana, undang suruh datang siapa saja yang kau temui. Umum. Fodol yang ente ketemu di jalan undang, suruh datang, suruh masuk rumah. Seperti ini tidak wajib datang. Au yu'tihi majmu'atun bitaqat yafriquha wa nahwi dzalika mimma la yadullu ala qasdi syakhsin muayyanin atau bi'ainihi. Ya. Atau dia ngasih undangan kosong, fodol yang mau antum undang-undang. Ya. Dikasih undangan kosong, dikasih kartu, fodol. Jam segini ada acara, silahkan datang, mau datang silahkan. Kayak seperti ini, lam tajib al-ijabah. Tidak wajib untuk didatangi. Lianna sahibit ta'am lam yu'ayyinuhu wala arafahu. Karena biasanya yang umum-umum ini, yang ngadain acara itu tidak kenal sama siapa yang akan diundang. Makanya di umum siapa yang kenal dia udah panggil. Daripada tidak ada yang datang, sudah undang aja semua yang ditemui. Sebagai contoh yang lain juga. Ya, contoh yang lain, kayak misal di masjid, di musola, di kampung misal. Di sholat, betul ya, yang ada di masjid sini anak undang semua makan di rumah. Tak disebut namanya, inti datang ya, inti enggak. Fodol yang mau datang, fodol, makan semua di rumah. Tidak wajib datang yang seperti itu. Ya. Bal kullu wahid ghair mansus alaihi, karena satu demi satu personilnya tidak pernah disebut. Fala yankasiru qalbi da'i li takhallufihi, maka yang undang juga tidak akan sedih kalau tidak datang. Oh, fulan udah ada, tidak mungkin dicari. Karena sifatnya umum. Fodol yang ada di sini mau datang silahkan. Wala yus'alu anhu law takhallafa. Dan biasanya yang seperti ini tidak ditanya kalau tidak datang. Kenapa kalau tidak datang ini? Tidak ditanya. Allahumma illa in kana qariban aw zamilan wa ya'rifu annahu law takhallafa sara qati'ah aw ikhlalan bihaqqi zamalati was sadaqah aw kana ya'lamu anna sahib ad-da'wati yasurru bihudurihi fayambaghi lahu ayyaji. Lain ceritanya, misalkan undangannya umum nih. Yang ada di masjid ini full datang semua. Yang ngomong keluarga kita. Yang ngomong misan kita misal. Atau yang ngomong suhib korib sama kita. Oh, tidak wajib datang. Kan sifatnya umum. Lain perkara kalau masalahnya seperti ini. Kalau kita ada hubungan rahim, family sama kita yang ngomong, atau kita teman dekat sama dia, kita dianjurkan untuk datang. Kenapa? Karena dalam hatinya dia, kamu juga termasuk, ditunggu di rumah. Ya. Karena kenal nih, yang undang kenal sama dia. Dan dilihat di situ ada dia. Wajib dia datang. Ya. Untuk menghindari apa? Pemutusan perkawanan atau menghindari putusnya tali silaturahmi. Kenapa kamu udah datang? Kenapa tidak hadir? Ya. Selama kita tidak punya hudur, kalau kita ada hubungan baik, hubungan kekerabatan, family, atau kita hubungan rahim, misanan misalkan, atau paman misalkan, wajib kita datang. Atau kita sohib dekat sama dia, meskipun undangannya sifatnya umum, tapi yang seperti ini lebih dianjurkan untuk datang.
Amma qaulu ba'dul fuqaha. Adapun perkataan para ahli fuqaha, para ahli fikih, innahu idza ammama ad-da'wah lam tustahab bil ijabah. Jika undangannya sifatnya umum maka tidak disunnahkan, tidak diwajibkan untuk didatangi. Fahadha fihi nadhar. Di perkara ini, kalau dipukul rata itu harus diperjelas, harus seperti yang barusan dijelaskan oleh Syekh Abdullah. Iya, untuk orang-orang yang tidak ada urusan tidak apa-apa, umum sifatnya tidak apa-apa, tidak datang. Tapi bagi yang ada hubungan kekerabatan dan lain sebagainya, ini perlu omongannya perlu lebih diteliti. Wassawab, yang benar adalah istihbab wa adamil wujub. Seperti ini hukumnya itu istihbab wa adamil wujub. Jadi sifatnya umum undangannya, maka kita kalau datang dapat pahala. Disunnahkan kita. Memang tidak wajib, tapi disunnahkan. Jangan seolah-olah, oh tidak bisa datang, sudah, tidak apa-apa. Mubah, enggak. Tapi yang ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak dosa kalau kita tidak datang kalau sifatnya umum, kecuali tadi yang ditakutkan ada pemutusan tali silaturahmi, atau nanti sedih dan lain sebagainya, karena kita punya hubungan baik sama dia, maka kita lebih dianjurkan untuk datang. Waqad thabata anna Nabi SAW qala li Anas. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Anas radhiyallahu anhu fi qissati zawajihi bi Zainab, saat beliau Rasulullah SAW menikah dengan Zainab radhiyallahu anha, ud'u li rijalan sammahum. Kata Rasulullah SAW ke Anas, undang para orang-orang dan disebut namanya sama Rasulullah, fulan. Wad'u li man laqita, dan undang, kata Rasulullah, siapa yang engkau temui. Ada perbedaan sifat undangan. Yang pertama jelas disebut namanya sama Rasulullah. Sammahum di sini disebut fulan. Sisanya undang yang engkau kenal wahai Anas, panggil juga. Jadi memang yang tidak disebut namanya secara umum itu disunnahkan untuk datang dengan mendatangkan syarat yang kedua dan yang pertama tadi. Adapun yang disebut namanya wajib untuk datang. Sudah 3 syaratnya yang kita ketahui. Syarat yang keempat, ayyakuna da'i musliman. Ini ada yang tanya kemarin, kalau diundang orang kafir gimana? Ana pending jawabannya karena ada di syarat yang keempat. Sekarang kita bahas. Ayyakuna da'i musliman, yang undang itu muslim. Fa in kana kafiran wa da'aka ila walimati zawajin mathalan lam tajib ijabatuhu. Kalau ternyata yang undang orang kafir, acara pernikahan ya, walimah pernikahan yang undang orang kafir, tidak wajib untuk didatangi. Bal tajuzul intifa'u talabil mawaddati ma'ahu. Ya, bal tajuzu lintifa'i talabil mawaddah ma'ahu. Tapi yang seperti ini hukumnya mubah ya. Mau didatangi tidak apa-apa, asalkan mendatangkan syarat yang tadi di atas, tidak ada musik-musikan, tidak ada kemungkaran-kemungkaran dan lain sebagainya. Tapi kita datang ke mereka lintifai talabil mawaddati ma'ahu. Kalau kita punya niat agar orang itu masuk Islam terutama, boleh kita datang. Wa li'annahu yustaqdar ta'amahu lihtimali najasati. Kenapa juga tidak wajib dan lebih condong kepada istilahnya tidak disunnahkan juga ya, boleh-boleh saja. Tajuz ya, disebutkan di sini bal tajuzu, dibolehkan, boleh-boleh aja, asalkan mendatangkan syarat yang ketiga, yang kedua dan yang ke-1 tadi. Kenapa? Karena juga alasannya yustaqdar ta'amuhu. Ya, ta'amuhu. Makanannya buat kita ragu ya. Apa yang dimakan nih? Orang kafir makanannya tidak jelas jemaah. Lihtimali najasatihi, dan ada kemungkinan najis makanannya. Wa fasada tasarrufihi, dan kerusakan perlakuan orang kafir itu. Fa in kanat ad-da'wa tata'allaqu bi sya'airihim ad-diniyah. Terutama jika undangannya ada sangkut pautnya dengan syiar-syiar agama mereka, kal a'yadi hurrimat ijabatuhu. Seperti hari besar mereka, terus mereka ngundang kita, diundang misalkan satu apartemen, ngundang dia, yang punya acara Merry Christmas. Haram untuk didatangi. Li'anna ma'naha ridha. Karena kalau kita datang, berarti kita ridho sama syiar-syiar mereka, wa ma hum alaihi, dan kita ridho atas apa yang mereka lakukan, minal kufri wa dhalal, dari kekufuran dan kesesatan, wa lihada tahrumu tahni'atuhum. Maka dari itu kita juga diharamkan untuk ngasih kata selamat sama mereka di acara-acara mereka. Tapi kalau undangan pernikahan dengan mendatangkan syarat yang ketiga, kedua, dan yang ke-1 tadi,
maka mau datang silahkan, itu mubah-mubah saja. Terutama apalagi kita mengharap orang ini mau masuk Islam, misalkan agar lebih dekat dia sama kita dengan masuk Islam, silahkan. Asalkan tidak ada acara-acara yang bermasalah, silahkan datang. Yang kelima, alla yakuna lil mad'uwi udhrun min maradin aw safarin aw matarin aw tamridi maridin aw tamrid maridin aw khauf ala nafsihi aw ahl aw mal wa nahwi dzalik. Syarat yang kelima, tidak diwajibkan datang itu jika orang yang diundang punya udzur, sakit atau safar atau hujan lebat atau mengurusi orang sakit, atau dia takut kalau dia keluar dari rumahnya, dia takut kepada dirinya dia sendiri, tidak aman, misalkan tempatnya dia sudah maghrib, misal di kampungnya dia berbahaya, misalkan dia di daerah terpencil, dia takut meninggalkan, dia takut sama dirinya sendiri, atau dia takut sama hartanya, takut rumahnya dibobol orang karena dia sendirian, atau dia takut kepada keluarganya, istrinya sendirian, dan lain sebagainya. Dan yang semisalnya, udzur-udzur seperti ini, maka itu tidak diwajibkan untuk datang. Tidak apa-apa untuk tidak datang dan tidak dosa. Lianna jami'i wajibati syara' tasqutu bil udri. Karena perlu diketahui, ini kaidah penting nih jamaah ya. Terus double garis bawahnya itu, kasih warna yang lain kalau perlu. Lianna jami'a wajibati syar'i tasqutu bil udri. Semua kewajiban-kewajiban dalam syariat ini bisa gugur karena udzur. Sholat itu wajib berdiri. Anak tidak bisa berdiri, gimana? Tidak apa-apa tidak berdiri. Kewajiban untuk berdiri gugur. Karena ada udzurnya. Udzurnya apa? Tidak bisa berdiri. Anak tidak bisa ke masjid. Kenapa? Sakit. Gugur kewajibannya untuk ke masjid karena udzur tadi. Semua kewajiban-kewajiban syariat ini gugur dengan adanya udzur. Binaan ala qaidatin, yang mana ini dibangun di atas kaidah la wajib ma'al ajzi. Salah itu tulisannya. Itu ma'al ajzi ya, pakai zai bukan pakai ro itu. Tidak ada namanya kewajiban dengan kelemahan, tidak mampu ya. Anak kita diwajibkan sholat itu berdiri, anak tidak mampu berdiri, tidak wajib sudah, gugur kewajibannya. Ya, anak mau pengen naik haji, tapi anak tidak mampu naik haji, gugur kewajiban hajinya kalau tidak mampu ya. Ma'khudatun minal adillah syar'iyyah, yang mana kaidah ini diambil dari dalil-dalil syariat yang sangat banyak. Wa minal udhri kama qala ulama, dan salah satu udzur juga yang dikatakan oleh para ulama, an yata'addar al-mad'u lid-da'i fa yaqbal udhruhu fa hadha yusqitu al-wujub. Ya. Sebagaimana juga yang dimaksud dari salah satu udzur yang dianggap itu adalah sebuah udzur oleh para ulama adalah an yata'azzaril mad'u. Ya. Orang yang diundang menghubungi orang yang mengundang dan menyampaikan udzurnya, telepon anak tidak bisa datang, fayaqbal udzur. Ya. Yang mana diterima udzurnya sama yang ngundang. Maka yang seperti ini sudah, oh ya sudah, anak tidak bisa datang, akhirnya waktunya anak begini dan begitu, afwan. Oh ya, sudah tidak masalah. Fahadha yuskitul wujub. Dan yang seperti ini juga menggugurkan wajibnya kita untuk datang ke acara tersebut. Syarat yang keenam, an takuna da'wah fil marratil ula. Ya. Undangannya itu di acara yang pertama. Maksudnya gimana? Oh, zuatan. Ya. Diundang akad nikah sama diundang resepsi. Yang wajib akad nikahnya aja. Datang. Resepsinya tidak usah datang, tidak apa-apa. Karena apa? Karena wajib diundang di undangan yang pertama. Berapa banyak orang nikah, acaranya 3 hari 3 malam. Undangan ini malam pacar, terus undangan akad nikah, terus undangan resepsi. Ya. Kita datang di yang paling wajib, yang pertama mestinya itu adalah undangan akad nikah. Setelah kita hadir akad nikah, undangan yang selanjutnya di acara yang sama gugur sudah kewajibannya.
فإن دعاه للوليمة نفسها مرة ثانية لم تجب إجابته. Kalau dia diundang di acara walimah yang sama, ada undangan kedua, contoh tadi akad sama resepsi, maka resepsinya sudah gugur kewajibannya, tidak wajib dia datang. Ila ghairi dzalika min asy-syurut. Faqad awsalaha sahib ila 17 syurutan wa ba'daha fiha nazar, ya. Dan ada syarat-syarat yang lain juga yang sangat besar, yang sangat banyak, sampai ada yang sebutkan bahwasanya syaratnya tidak wajib untuk datang itu ada 17. Tapi intinya di 6 ini yang kita bahas. Maka para jemaah sekalian, sudah jelas apa yang disampaikan. Ya, mungkin Anda cukupkan sampai di sini karena yang selanjutnya ini juga tidak seberapa terlalu penting, ya. Tapi insya Allah kita bahas di kajian gabung sama yang selanjutnya. Ini adab-adab juga hak-hak sesama muslim, ya. Sampai akhir bab. Habis ini kita kajian lagi sekali. Habis itu di yang selanjutnya kita bahas masalah al-ghibah. Ini dosa yang paling lezat, ya, Pak. Insya Allah bismillah kalau kita ada umur kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Fadhal moderatornya, jika ada pertanyaan, merasa pertanyaan yang sudah dilontarkan kemarin sudah banyak terjawab, ya. Barakallahu fikum. Fadhal. Jazakallahu khairan katsiran Al-Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Kita akan memasuki sesi tanya jawab dan di sini sudah ada pertanyaan masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum. Pertanyaannya berapa banyak? Pertanyaannya baru satu yang masuk, Ustaz, sepertinya. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya. Pertanyaan yang kemarin yang sudah terjawab yang mana, yang belum terjawab yang mana, biar kita bisa jawab juga. Tapi Fadhol, lanjut aja pertanyaan yang ada. Baik, Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca perihal Rasulullah SAW yang membiarkan 2 orang menabuh rebana pada saat Id. Bagaimana dengan rebana yang ditabuh pada saat walimah pernikahan maupun Id? Apakah diperbolehkan? Dari hamba Allah. Barakallahu fiik. Iya, diperbolehkan itu sama bagian yang perempuan-perempuan dan bukan musik-musikan. Genjreng-genjrengan, pakai organ, bukan. Ini pakai duf. Cuman apa ya duf itu, ya? Kayak rebana tapi tidak ada kerincing-kerincingnya itu, jemaah. Dan itu dimainkan sama anak-anak kecil di acara nikahan aja. Atau di acara Id saja. Jangan kita ini tidak adil. Kita ini mengharamkan alat-alat musik. Ulama-ulama itu mengharamkan alat musik, gitar-gitaran, joget-jogetan, cinta-cintaan, ya. Drum, organ. Loh, itu buktinya kalau hari Id boleh. Ya, akhi, ente di mana? Hari Id itu di mana? Jangan kita ini punya sifat seperti itu. Yang sama kita dijadikan contoh itu jauh sama yang terjadi sekarang. Kok itu dijadikan dalil menghalalkan apa yang dijadikan sekarang? Tidak masuk akal. Yang satunya dengerin musik siang malam 24 jam, yang di zaman Rasulullah kalau ada nikahan, itu pun duf. Tidak ada organnya, tidak ada gitarnya, tidak ada tarab, tidak ada kerincing-kerincingnya. Yang main pun anak-anak kecil. Dan di bagian wanita saja. Laki-laki enggak. Dipukul rata. Oh, kata siapa haram? Ya, di mana? Ini di mana? Itu di mana? Jadi jangan kita cari pembenaran terus. Yang nyatanya pembenarannya salah ternyata. Dan tidak sama, jauh sekali bedanya. Memang betul. Ada seperti itu. Tapi yang kita bahas tadi, itu yang pertanyaan ini bahas duf. Betul. Kalau duf na'am sahih. Bukan musik-musikan, joget-jogetan, hura-huraan. Laki-laki perempuan. Apalagi yang perempuan joget-joget ditonton sama yang laki. Atau yang laki joget ditonton sama yang perempuan. Na'udzubillah. Maaf, tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi seperti itu yang bisa Anda jawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Ada pertanyaan raise hand dari Bang Emil. Kami persilakan.
Jazakallah khair, Bang Moderator. Ustadz, izin melanjutkan Ustadz pertanyaan yang tadi itu apa namanya sebetulnya ada kelanjutannya Ustadz. Maksud Ana keadaannya lebih agak rumit begini Ustadz, maksud Ana. Yang mengadakan walimah itu bukan Muslim, tapi keluarga kita Ustadz. Bagaimana? Apakah kita boleh menolong mereka untuk melangsungkan acara walimah mereka? Itu Ustaz, termasuk hukumnya jika mungkin kita dibutuhkan pertolongannya menyiapkan persiapan di rumah ibadah mereka Ustaz. Jazakallah khair. Kalau di rumah ibadah sudah jelas tadi, haram hukumnya. Jangan kita ini gara-gara, oh masih family. Dulu sahabat itu Bang Emil, perang sama saudaranya. Perang Badar, bapak sama anak, Abu Bakar Siddiq sama anaknya. Ingat omongannya, anaknya Abu Bakar Siddiq sudah masuk Islam waktu itu, kalau nggak salah. Siapa ya, lupa, Abdullah atau Abdurrahman. Anaknya Abu Bakar Siddiq. Waktu itu saat perang Badar, dia belum masuk Islam. Katanya anaknya ini, wahai Abah dulu, Ana beberapa kali mergoki ada kamu di depan saya. Cuman gimana masa Ana bunuh Abah Ana, kata anaknya. Ana tidak mau bunuh kamu gitu. Kata sama Abu Bakar Siddiq dibalas. Kalau Ana yang lihat kamu, hatta kamu anak-anak bunuh kamu. Jadi bahkan bisa dibilang jangankan keluarga, anak kita, naudzubillah min dzalik. Misal kita ini abah kita kafir atau anak kita kafir, naudzubillah, jangan sampai jamaah. Dan sebagai permisalan, tidak dapat warisan. Kita tidak mewarisi mereka, yang kafir tidak mewarisi mereka. Kalau kita jadi anak, putus semua, habis. Apalagi acara-acara seperti ini. Apalagi khusus untuk acara peribadatan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini diharamkan. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Meskipun ini saudara bilang, maaf, tidak bisa. Kita berbeda pemahaman, kita beda agama. Karena tidak bisa ikut-ikut campur dalam masalah agama saya, agak agama kamu, minta maaf. Dan saudara itu Bang, yang sama-sama agamanya. Kita ingat dulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu habis perang Badar, dia lihat ada saudaranya diikat. Jadi tawanan perang. Apa katanya Mus'ab? Adiknya ngelihat ada Mus'ab di situ, saudaranya senang. Wah, ada Mus'ab nih, bentar lagi anak dilepas kayaknya. Apa katanya Mus'ab? Mus'ab ngomong sama yang ikat, yang kerangkeng orang ini, Mus'ab bilang, tambahin tali kerangkengnya. Kaget adiknya. Loh kok kayak gitu kamu ngomong? Iya. Ikat, dobelin ikatnya. Ini ibunya banyak uangnya. Tebus ke ibunya biar banyak uang. Ini ibunya banyak uang. Jangan sampai kabur. Sayang. Kata adiknya, kamu kok ngomong kayak gitu? Kamu kan saudara. Nah, tidak ada saudara-saudara. Kamu sudah kafir, sudah bukan saudara. Yang saudara ini yang ikat kamu ini. Yang muslim yang saudara. Ya. Jadi sampai hal-hal demikian seperti itu para sahabat. Ya. Masa kita urusan bantu pernikahan tidak bisa nolaknya. Apalagi yang berurusan dengan agama lagi, naudzubillah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, dari Aisyah Nur Rafani. Izin bertanya, bagaimana cara bertaubat dahulu sebelum mengenal sunnah? Pernah mengundang banyak teman ke acara yang tidak sesuai sunnah ataupun maksiat. Syukran Ustadz. Bagaimana cara bertaubatnya? Ya, bertobatnya yang nomor satu adalah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tobat yang benar. Sesali apa yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya, sampaikan ke kawan-kawan yang dulu diajak bahwasanya itu perbuatan yang tidak benar. Saya baru tahu ternyata itu perbuatan dosa. Sampaikan itu. Dan Ana minta maaf dulu pernah ngajak kalian ke sana karena Ana tidak tahu. Sekarang Ana sudah tahu yang benar itu terlarang.
sampaikan itu. Yang pertama bertobat kepada Allah SWT dan sesali apa yang sudah terjadi. Itu saja yang bisa Anda jawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Bismillah, kalau ada orkes atau konser semacam elektron, semacam dangdutan, gambusan, baik yang live maupun putar kasetnya saja, bagaimana Ustaz? Sama semua, mau main langsung, mau diputar kaset, sama intinya musik dihindari, jangan sampai hadir ke acara-acara demikian. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kami persilahkan jikalau ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, boleh langsung raise hand. Kami persilahkan untuk akhwat maupun ikhwan. Nah, ada pertanyaan dari ikhwan. Erlan Agus, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ahlan sahlan. Sehat. Ahlan baik. Tambah muda aja, insyaallah. Ini lagi repot betul tadi itu penuh meja dengan kerjaan. Alhamdulillah disempatkan. PPKM tambah sibuk. Terus ini juga baru habis 3 dengan istri dengan anak terkena COVID. Masya Allah. Anak juga baru selesai isolasi mandiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada berat. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarganya dan kita semua. Iya. Dan semoga Allah mencabut penyakit ini ya. Iya, Masya Allah. Iya. Gimana? Ustaz, ya ada pertanyaan ini tentang pernikahan ini. Ada beberapa yang kita itu lihat masalah adat istiadat. Ana juga baru mengenal bahwa semua adat-adat itu kalau tidak ada sunnahnya itu ya kita tidak perlu ikuti, dan bahkan kita kalau kita punya wewenang kita tidak kita lakukan, bahkan kita dakwakan untuk tidak dibiasakan. Kan? Ada teman itu bagus sekali itu katanya begini, jangan dibenarkan sebuah kebiasaan, tapi yang benar itu biasakan yang benar. Nah, wah, luar biasa tuh kata-kata. Karena tulis ambil kata-katanya ya nanti ya. Boleh. Jadi gini, ada kebiasaan begini. Contoh pernikahan tuh orang lain daerah. Jadi karena jauh, maka si calon laki-laki dengan keluarganya itu datang sekitar 3 hari atau bahkan pernah seminggu ke tempat yang calon mempelai perempuan. Nah, kami pernah dulu, alhamdulillah, pernah mendapatkan sebuah jawaban dari seorang ustadz tentang perkara ini. Katanya begini, supaya itu menghindari, karena begini, anak beritahu kebiasaan kita, terutama di Sumatera, atau mungkin juga sama daerah lain juga mungkin, ketika sudah dilamar, sudah jelas, itu kayak boleh jalan-jalan gitu, yang calonnya ini kan. Nah, belanja atau apa lagi gitu kan. Foto-foto pre-wedding ya. Itu yang ini, yang sudah tambah modern ya. Yang ini waktu belum ada pre-wedding itu ya jalan-jalan aja gitu ya. Nah, yang jadi solusinya kayak yang kami pernah dapatkan jawaban itu, tapi kami ingin pelaksananya, apakah bagaimana? Pernah mendapatkan nasihat begini, silakan si calon itu ketika dia sudah datang seorang laki-lakinya ke tempat yang perempuan itu untuk akad nikah di depan walinya. Nah, yang jadi masalahnya kan, karena kebiasaan di sini sahnya itu kan akad nikah di depan kuah. Nah, di depan kuahnya itu sudah ditentukan bahwa misalnya ini ahad depan. Nah, misalnya kan. Nah, maka di ahad depan itu ya nikah yang kayak direncanakan. Nah, yang jadi apa namanya itu, yang jadi pertanyaan itu, apakah nih diperbolehkan? Ada yang mengatakan ini kayak membohongi
ini masyarakat ini gitu. Padahal sebenarnya sudah menikah ada selama 1 pekan. Nah, itu Tat. Jazakallah khairan. Yang antum ceritakan itu terjadi dengan anak pribadi, Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Jadi begini, syarat pernikahan itu kata Rasulullah SAW, la nikaha illa biwali wa syahidi adil. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan 2 saksi, orang yang dipercaya, yang bisa dipegang omongannya, orang yang baik, orang yang mustaqim, yang dikenal bukan ahli maksiat, ya, maksudnya orang adil gitu. Cukup 2 ini sah pernikahannya, selesai. Ya. Sama ada mahar yang tidak seberapa. Ya. Sama yang terjadi sama diri anak. Karena anak dulu anak masih kuliah, anak harus pergi jauh. Sedangkan ke acara masih ada kira-kira 5-6 bulan ke depan. Akhirnya mertua anak malah mertua yang kasih masukan. Sudah nikahin aja dulu, siri, tidak apa-apa. Tidak perlu penghuluan, tidak perlu KUA. Ya, hanya mertua anak waktu itu yang jadi saksi, paman anak 1 sama paman istri anak 1. Terus adik-adiknya istri anak yang laki di situ juga ada, selesai akad nikah. Anak serahkan maharnya. Halas, selesai. Walimahnya kapan? Nanti 4 bulan setelahnya atau 5 bulan setelahnya. Dan di situ bikin akad nikah lagi baru. Anda tanya sama beberapa masyayikh, atau lihat di fatwa-fatwa, boleh. Itu sebagai penekanan saja. Yang kedua ini sebagai penekanan, bukan berarti yang dulu itu tidak sah. Enggak, ini hanya sebagai penekanan saja dan sebagai ngasih tahu ke orang, Anda sudah zuan. Gitu. Tapi untuk menghalalkan sudah cukup yang pertama. Justru itu yang selalu anak anjurkan kepada orang-orang yang memperrepot pernikahan ini harus begini, harus begitu, nggak boleh chatting begini, nikah siri. Kasih yang bisa dari mahar, ini maharnya. Nanti bikin acara belakangan, mau bikin akad nikah lagi silahkan. Kalau perlu penghulunya tidak usah tahu, tahunya baru nikah sekarang. Tidak apa-apa. Yang penting itu Allah menyaksikan pernikahannya, bukan penghulu yang penting. Allah yang tahu. Sudah halal, sudah diiyakan sama si walinya. Seperti itu, Pak. Jadi yang antum tanyakan itu, Anda sudah lakukan juga. Mungkin pertanyaannya bisa sudah terjawab atau belum? Wallahu a'lam. Fadhal, Pak Erlan. Iya. Boleh nambah lagi, Tat? Gimana? Boleh tambah pertanyaannya? Nah. Iya. Ada berapa kali kami temui, Tat? Ya, kita istighfar. Kasus seorang anak gadis yang ditelantarkan oleh ayahnya. Apakah ayahnya menghilang atau ayahnya macam-macam lah, Tat, yang intinya itu ditelantarkan. Nah, yang kami lakukan ketika ini ada di kerabat kami menghubungi si ayahnya itu semampu kami. Dan dalam satu kasus, alhamdulillah si anak gadisnya bisa menemui, meskipun ternyata dia sudah beristri lagi dan istrinya itu kayak mengusir gitu. Jadi ibu tirinya itu ya mengusir, dasar temu ayah kamu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, bagaimana caranya bisa ketemu, maka si anak gadisnya itu meminta izin untuk menikah, maksudnya minta diwalikan. Ya tentu saja dengan keadaan dia dan seterusnya dia tidak bisa. Tapi kami ngomong waktu itu, nak, yang penting kamu harus ngomong. Kalau dia tidak bisa berarti dia tidak sanggup. Tapi kamu sudah ngomong. Alhamdulillah. Nah ketika di acara, kuahnya ngotot, ini ada nggak ayahnya? Kami nggak bisa bohong. Ada. Kenapa tidak dihadirkan? Tidak sanggup, tidak mampu. Nah, gimana kalau tidak mampu ini? Harusnya ada suaranya, ada izinnya, ada apa istilahnya itu serah terimanya gitu. Nah, jadi
Walau alam, ketika dihubungi mungkin karena diblokir segala macam nomornya pun nggak bisa. Akhirnya kami mengambil kesimpulan, bagaimana kalau saudara kandung dari ayahnya. Oh, kataku boleh. Nah, bersyukur pada Allah, ternyata itu sudah di luar pulau, di jauh di Jawa, ini di Sumatera kan. Alhamdulillah terhubung, dan si Wak, kalau manggil kami nama Wak apa Pak D, ya. Paman ini. Paman. Jadi pamannya bicara, ya saya mau. Jadi kata kuah, kalau mau bisa pakai HP, bisa. Nah, jadi pamannya waktu itu mengizinkan akan menjadi wali dengan pakai HP. Dengan pakai HP. Nah, kata kuah, ya waktu itu belum ada yang Android kayak gini ya. Waktu itu masih suara kan, nggak pakai, belum ada video call belum dulu kan. Nah, jadi pertanyaannya ada dua ini ya, cabang dari pertanyaan ini. Satu, apakah pakai HP itu boleh? Terus kalau misalnya tidak boleh, apakah boleh si pamannya langsung menyerahkan kepada kuah untuk menjadi katakanlah wali hakim atau apa gitu. Nah, gitu tak? Kepada Iya, Anda pernah baca fatwa ulama masalah menikah dari suara. Ya. Yang Anda temui ulama itu melarang. Apalagi yang punya suara saja. Nah, Jadi kejadian demikian, jika naudzubillah terulang kembali kepada orang lain dan Pak Erlan bisa sampaikan ke mereka, kalau memang pamannya ridho, wakilkan. Hubungi orang yang dia percayai, cari supaya mewakilkan lafadz akad nikahnya nanti supaya digantikan ke orang yang dia wakili ini tadi. Jadi nanti dia bentuknya, akadnya saya nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulanah yang telah haknya diwakilkan kepadaku dari bapaknya atau dari pamannya dengan mahar sekian misalkan. Jadi kalimatnya seperti itu. Gitu. Boleh diwakilkan, boleh. Saya nggak temui pernikahan dengan diperwakilkan. Terkadang karena bapaknya mungkin canggung, adiknya bapaknya yang disuruh maju mewakilkan saudaranya gitu. Atau dia mau wakilkan ke awalnya, boleh-boleh saja. Terserah dia pilih mau diwakilkan ke siapa. Oh ya. Itu boleh. Tapi kalau lewat telepon, Anda temui beberapa fatwa ulama itu melarang. Karena takut dipalsukan atau apa. Ini masalahnya masalah kemaluannya orang gitu soalnya. Nah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum, Tat. Ya. Allah cukup, Tat. Ya, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin, Allahumma amin. Yang di Abu Dhabi sedang lagi mau sholat maghrib kayaknya. Yang Abdul Rahman sama Bang Emil sudah azan maghrib di Abu Dhabi. Fadhol jamaah, sholli dulu. Baik, barakallahu fikum atas pertanyaannya dan penjelasan dari Ustadz. Mungkin kita cukupkan sampai sini, Ustadz. Boleh, tafadhol. Ini tapi ada pertanyaan satu, Ustadz. Cuman sepertinya sudah terjawab. Anda tetap bacakan saja, Ustadz ya. Ya. Mungkin jamaah ada yang belum paham. Bismillah. Barakallahu fikum, Ustadz. Afwan, izin bertanya, Ustadz. Apa boleh menghadiri undangan, tidak menghadiri undangan acara walimahan jika di situ ada musiknya dan ikhtilat di tempat acara itu, Ustadz? Syukran. Kayaknya ada ikut kajian kayaknya. Baru nongol kayaknya. Mungkin baru masuk. Sudah jelasin tadi. Bukan masalah boleh tidak boleh kalau seperti itu haram datang. Bukan wajib atau tidak, tapi yang datang itu dosa. Haram untuk datang ya acara yang demikian. Sudah kita jelasin panjang lebar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dirasa cukup untuk pertanyaan sesi tanya jawab pada muhadharah malam kali ini. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk di sini. Barakallahu fikum jami'an ala istimamikum. Jazakallahu khairan al-Ustadz atas waktunya dan penjelasan ilmunya.
diperjelas yang telah diterangkan pada malam hari ini yang sangat jelas sekali. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis pada muhadarah kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Lagi insyaallah minggu depan hari Jumat. Pak Erlan tidak hadir Jumat kemarin. Tidak kelihatan. Masya Allah. Mudah-mudahan insyaallah Jumat. Mudah-mudahan insyaallah. Ya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita cukupkan sampai sini. Jikalau ada yang belum cukup jelas, bisa ditonton melalui streaming atau dilihat di YouTube Ar-Raudhah. Bisa juga dicek melalui sosial media kami di @ar-raudhah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.